Serial Mahabharata telah berakhir dengan menyisakan rasa duka, sedih dan bahagia atas kemenangan para Pandawa di medan Bharatayuddha. Raja Drestarasa pun harus menerima nasib nahas ditinggal mati oleh 100 orang anaknya dan menyerahkan tahta kerajaan Hastinapura kepada Yudhistira. Diceritakan mengenai bagaimana nasib Drestarasa, Gandhari, dan Widura setelah tidak lagi memegang jabatan di Hastinapura. Begitu juga dengan nasib Dewi Kunti, ibunda dari para Pandawa yang kini memegang kendali atas pemerintahan Hastinapura. Setelah perang di Kurukshetra berakhir dengan kemenangan Pandawa, Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, dan Sadewa beserta Drupadi dengan diiringi oleh Krishna segera menghadap Raja Drestarasa untuk memohon restu dan meminta maaf atas terjadinya perang yang tidak bisa dicegah itu. Sementara itu Raja Drestarasa masih berduka atas kematian ke-100 putranya. Raja Drestarasa menyimpan dendam pada para Pandawa, terutama Bima yang telah membunuh semua putranya, terutama Duryudana, dan membelah dada Drusasana lalu meminum darahnya. Ketika para Pandawa menghadap Drestarasa untuk meminta restunya, ia pun memeluk mereka satu persatu. Namun ketika tiba gilirannya Bima, muncul perasaan dendam dan pikiran jahat dari Raja Drestarasa. Meskipun Drestarasa adalah seorang yang tidak bisa melihat, namun ia memiliki kekuatan yang setara dengan 100 ekor gajah. Pada saat itu Drestarasa ingin menghancurkan Bima dengan memberikannya pelukan terakhir. Krishna mengetahui hal itu, dan ketika Bima mulai mendekati Raja Drestarasa, Krishna pun menahan langkah Bima dan menukarnya dengan patung perunggu yang menyerupai Bima. Pada saat itu juga Drestarasa memeluk dan menghancurkan patung perunggu tersebut hingga berkeping-keping. Meskipun ia punya rasa dendam, namun naluri sebagai paman segera muncul. Ia pun meminta maaf atas kesalahan dan juga amarahnya. Namun Krishna lalu berkata bahwa dia hanya membunuh rasa dendam dan amarahnya saja, bukan membunuh Bima. Betapa senangnya Drestarasa mendengar bahwa Bima masih hidup dan yang ia peluk adalah patung. Dengan segera ia pun memeluk dan memberikan restu pada Bima, dan turut serta dalam penobatan Yudhistira sebagai penerus dirinya. Meskipun telah dinobatkan menjadi Raja Hastinapura sekaligus juga memegang kendali atas Indraprastha, namun Raja Yudhistira masih tetap menunjukkan rasa hormatnya pada Drestarasa pamannya. Ia ingin agar sang paman tetap menjadi Raja Hastinapura. Namun Drestarasa menolaknya karena menurutnya setelah semua yang terjadi, ia akan meninggalkan kehidupan duniawinya dan akan meneruskan hidupnya menjadi pertapa untuk mensucikan dirinya serta menebus segala dosa-dosanya. Tak hanya Drestarasa saja, tetapi juga Gandhari, Kunti, Widura, dan Sanjaya pun menyatakan hal yang sama di hadapan Yudhistira dan para Pandawa. Sebelumnya Drestarasa sempat marah dan bertanya pada Krishna mengapa ia terlahir dalam keadaan buta, meski ia merupakan seorang pangeran yang sangat terhormat. Krishna lalu memintanya untuk bermeditasi dan dalam meditasinya itu, Drestarasa menyadari bahwa yang menimpa pada dirinya dan anak-anaknya adalah sebuah karma. Drestarasa sebenarnya adalah inkarnasi dari seorang raja tiran yang pada suatu hari ketika sedang berjalan di sisi danau, ia melihat seekor burung angsa dikelilingi oleh ratusan ekor anak-anak angsa kecil. Tiba-tiba saja raja itu mengambil induk angsa tersebut lalu membutakan kedua matanya, dan setelah itu ia membunuh ke-100 ekor anak-anak angsa itu. Oleh karena itu dalam kelahirannya kembali, ia terlahir menjadi Drestarasa yang buta dan ke-100 anak-anaknya tewas dalam medan perang. Beberapa tahun kemudian, tibalah waktunya bagi mereka untuk berpisah dengan duniawi. Drestarasa mengganti pakaian kerajaannya dengan menggunakan pakaian dari kulit rusa. Begitu pula dengan Sanjaya dan Widura beserta Kunti dan juga Gandhari bersiap untuk berangkat bersama mereka. Pasukan Hastinapura pun menghantarkan kepergian mereka ke dalam hutan di sekitar Himalaya. Sesampainya di tengah hutan, para prajurit membangunkan sebuah tempat pertapaan untuk mereka. Beberapa makanan pun dipersiapkan sebagai bekal mereka selama berada di sana, dan beberapa prajurit ditempatkan untuk menjaga mereka.
2 tahun pun berlalu. Pada suatu hari setelah Dresrasa selesai melakukan upacara persembahan dengan api unggunnya, ia lupa memadamkan api tersebut. Api itu pun digunakan oleh para penjaganya untuk membakar hewan buruan. Namun lagi-lagi mereka lupa untuk memadamkannya. Akibatnya, api itu pun semakin besar dan terus membesar membakar semua yang ada di sekelilingnya. Mereka pun memberitahukan hal itu pada Sanjaya yang sedang melakukan semedi. Mengetahui hutan sekitarnya telah terbakar, Sanjaya segera menghadap Dresrasa, Kunti Gandari dan juga Widura, lalu menyuruh mereka untuk menyelamatkan diri. Namun Dresrasa menolak dan berkata bahwa kalaupun ia selamat, jika suatu saat dirinya meninggal, ia akan tetap dibakar oleh api. Ia pun lalu tetap berada di tempatnya, meski api telah membakar sebagian pertapaannya. Senasib dengan Dresrasa, Kunti Gandari dan juga Widura pun menolak menyelamatkan diri mereka. Di dalam peristiwa tersebut, Dresrasa, Kunti Gandari dan juga Widura mati terbakar, sedangkan Sanjaya berhasil menyelamatkan diri dari kepungan api itu. Sekian informasi kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa share dan like video ini, dan ingat klik tombol subscribe-nya dan nyalakan juga notifikasi loncengnya agar kalian tidak pernah ketinggalan setiap postingan terbaru dari channel ini. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.